Gimana kabar hari ini, Waris? Ya, alhamdulillah selalu baik. Yang penting itu kata Rasulullah itu pagi bangun itu ada yang dimakan, Iya. kemudian kondisi sehat, Alhamdulillah itu ya. kemudian bisa beribadah. Ya, alhamdulillah sudah pastinya itu. Itu udah orang Muslim aman tuh untuk hari itu. Mati ada tara ya. Oke, Waris. Sebenarnya Pak Aris itu kan jual parfum nih, ya kan? Sejak kapan paham tentang parfum gitu? Kemudian tadi juga Pak Aris saya lihat itu ada usaha madu nih. Bisa diceritakan Pak? Sejak kapan itu mulai paham tentang parfum dan madunya ini mulai dari kapan? Kalau paham seperti partai pertama ya, saya tahun keempat tuh. Paham dalam arti ya sudah tahu merek, tahu harga. Iya. Kalau bahasanya HPP-nya tahu, marginnya tahu tuh. Oh, ternyata jualan parfum enak semakin lama. Gitu ya. Semakin enak, makanya teman-teman jualan parfum aja. Wangi dapat, kan? Ya. Kalau kata Nabi, kalau kalian berteman dengan tukang pandai besi, baunya api. Kalau berteman dengan tukang parfum, wangi. Wanginya ikut ya. Gak usah mandi udah. Nah, 2023 insya Allah saya mulai madu. Sama juga, saya juga madu juga karena teman nawari. Dan basicnya juga kita dianjurkan Rasulullah untuk mengkonsumsi madu yang pasti di Al-Quran juga disebutkan bahwa madu itu banyak manfaat. Ya udah jual aja, laku. Ya enggak. Ada lagi Pak? Nggak laku nih. Ya. Ada strategi atau bagaimana Pak? Kalau madu kan semua jualan sebenarnya. Iya. Semua jualan. Ya kalau pas pembeli masuk ke sini, ya selama dia nanya, ya ini saya jualan madu itu aja. Harganya sekian-sekian itu. Asli atau tidak, ya saya jujurnya nggak tahu asli atau tidaknya. Tapi yang penting dari yang jual ke saya, ini kemudian saya bagi dari 10 liter, misalkan 10 kilo ya. Iya. Saya bagi per botol. Ya saya ambil margin dari setiap botol berapa rupiah itu aja dah. Tapi gini Pak ya. Kalau strategi lain nggak ada. Biasa kalau ditulis jualan madu di luar enggak lah. Jadi core-nya tetap di depan ini. Tetap wangi. Wangi parfum ya. Iya. Tapi gini Pak Aris, madu nih sampai sekarang nih, sampai saat ini nih madu ini dikenal dengan prestis kalau saya bilang. Mahal. Nggak murah madu, kecuali madu yang ya Pak Aris tahu di toko-toko ya. Saya nggak berani menjamin kalau itu. Nah, tapi madu-madu yang memang dihasilkan dari petani itu biasanya mahal. Nah, bagaimana Pak? Cara Pak Aris itu mengedukasi konsumen Pak Aris itu agar madu ini tidak terkesan mahal? Pertama saya tidak setuju terkait dengan tadi pernyataan Mas Dimas itu keaslian atau enggak. Saya selalu berprasangka baik, semua yang dijual madu, semua yang dijual asli. Iya. Itu aja sih Pak. Pertama itu. Yang kedua, semua madu karena asli ada manfaat. Nah, terkait dengan pemahaman bahwa mahal, iya memang mahal, tetapi kalau barangkali dikaitkan, saya sampaikan untuk preventif pencegahan, misalkan penyakit-penyakit ringan gitu, ya memang lebih baik konsumsi madu daripada sakit. Nanti dua efeknya, keluar uang, kegiatan juga tertunda. Iya. Ini sebenarnya disebutkan sama orang-orang bahwa sehat itu mahal. Iya, Sebenarnya enggak ya, Pak? mahal sebenarnya enggak. Jadi ya tidak harus beli di toko saya maksudnya. Iya. Di mana? Oh, ini Pak. Iya. Madu, parfum. Iya. Saya lihat nih di toko Pak Aris ini ada beberapa biasa disebutkan Pak. Oh iya. Jadi mulai 2023 lah ya tambahan madu. Tapi memang kemarin sebelum parfum saya juga main di hidroponik tuh, lupa kemarin saya nyampaikan. Ya, setelah ada sayur tuh. Tapi oke lah, itu sudah jalan. Nah yang mulai baru itu memang madu. Itu karena teman nawari, saya bantu jualkan, saya dapat keuntungan ya. Banyak besar itu, yang penting berkah aja. Kemudian karena anak saya juga kuliah itu kalau liburan mereka pulang nggak ada kerjaan, saya suruh mulai mereka ini jualan. Yang besar itu kemarin dia mulai usaha
sandal Viper tuh. Oh, sandal. Iya, ya kita kasih modal, kamu jualan Le. Kemudian dia jual, dapat keuntungan, ya terserah buat keuntungan untuk apa. Yang kedua, anak saya yang kedua itu saya coba suruh usaha, kemudian dia pilih baju apa tuh, yang Flanel. baju-baju kayak kaos, kayak rata-rata, ya thrift ya. Ya, istri. Nah, itu. Itu yang mereka coba saya ajari mereka untuk berusaha, karena saya pikir setelah saya punya usaha itu kan setiap hari belum tentu dapat duit tuh. Iya. Naik turun. Tapi mintanya sama Allah tiap hari itu. Benar. Minta itu pasti harus minta. Iya. Jadi, tapi kalau dulu saya waktu kerja itu udah tanggal sekian udah pasti gajian tuh. Ya. Jadi udah pasti. Tapi sekarang pasti minta. Kalau nggak minta bisa dikasih, bisa nggak dikasih. Jadi rasa syukurnya itu biar bertambah itu aja. Ya, benar. Berarti kan di masa dulu dengan sekarang ini sudah berbeda. Kalau dulu effortnya nggak terlalu, sekarang harus lebih effort. Harus minta. Minta udah. Lawang kita ini apa sih? Ya bukan siapa-siapa. Ya, kita tiada kaya dan upaya. Itu kemudian nambah lagi, saya pertanian tuh sekarang. Bertani juga ini. Sudah mulai bertani, ya adalah sedikit Iya. bertani. Kemudian sama teman-teman juga sekarang mulai jualan usaha baru tikar tuh. Kalau teman-teman lihat tuh barangkali jualan di online ada Nona Presiden tuh, kita bertiga tuh. Saya, Pak Andi tuh. Pak Andi tuh orang perbankan juga. Kemudian Pak Wahyu, perbankan juga. Kita kerjasama 3 orang. Buat usaha bareng tuh. Jadi sama pun ya usahanya bareng juga. Jadi itu yang sekarang ada. Ini kita lagi mau nyoba yang agak besar danannya, tapi nantilah. Ya. Kalau sekarang masih tahap ini Perencanaan. merencanakan dan ya ngajak biar nggak terlalu berat lah. Ya. Karena setiap usaha pasti ngandung resiko. Betul. Berarti saya lihat nih Pak Aris ini usahanya tumbuh itu tidak sendiri ya Pak ya. Enggak. Tetap ada peran orang lain yang terlibat Iya. ya Pak ya. Iya, orang lain. Kalau parfum sendiri, Nah kalau Pak ini memang dari nol. dari nol benar-benar dari sendiri itu. Ya Allah. Nah termasuk sekarang nih kerupuk kupas ya. Wah ada kerupuk lagi nih. Oh, ini coba kerupuk sama ini. Ini juga kerjasama sama tetangga malah, bukan teman tetangga. Oh iya. Tetangga saya coba jualkan. Ya semoga dimudahkan Allah aja itu. Bantu aja. Iya. Kerupuk, planter, trifni, sandal, tikar, madu Pak. Ini kan tambahannya juga banyak. Ini kan saya bicara terkait dengan tambahan usaha, berarti modal pun bertambah. Ya. Nah, Pak Aris ini skema modalnya ini bagaimana? Setelah keluar dan Pak Aris memutuskan resign nih, memutuskan hijrah, ini bagaimana skemanya? Tentu tidak kembali dong Pak. Tentu kan tidak kembali ke perbankan kan untuk permodalannya. Nah itu bagaimana? Karena sampai saat ini tuh masih banyak yang berbicara mau usaha modal perbankan. Solusinya selalu seperti itu. Nah bagaimana Pak Aris memulainya? Ya kalau balik ke tempat lama jangan. Ya, alhamdulillah lah, semoga Allah istiqomahkan dan jauhkan saya dari kan ya saya kalau ke orang lain mungkin doa semoga Allah mudahkan. Ya jangan sampai saya, terutama anak nih jangan ikut-ikut bapaknya deh, malu juga ya. Iya, insyaallah. Jadi sebenarnya kalau modal nggak banyak Pak, nggak banyak ya. Ini pengalaman dari dulu. Parfum juga ada banyak sebenarnya, parfum ada temen-temen gue banyak enggak juga sih. Yang banyak itu kan tempatnya. Wah iya betul. Tempatnya, kemudian punya pegawai, ya jaga sendiri kan. Parfum itu kan gampang. Saya lebih cenderung kepada apa ya? Kalau bahasa sederhananya urunan tuh. Kalau bahasa agamanya sirkat. Oh iya. Sirkat antar teman itu, kalau misalnya belum cukup kita cari temen yang dia punya modal banyak, kita ajak untuk bersihkan. Jadi ada yang modali, kemudian ada yang ngelola, kemudian hasilnya kita bagi. Jadi nggak sendirian. Kalau sendirian juga setelah 6 tahun loh, aset sudah banyak terjual, gitu kan? Untuk makan, untuk biaya hidup, untuk walaupun itu cukup dari ini ya, dari parfum ya. Tapi kan anak-anak sekolah itu kan butuh biaya. Jadi
sekarang lebih pada sirka. Besar nggak sirkanya tergantung aja. Nggak harus banyak, tapi ya sedikit boleh. Tapi di situ ada keberkahan karena antar teman tuh saling ingatkan. Makanya bagi saya nih, saya nggak tahu teman-teman. Bagi saya, riset itu memang akhirnya menyaring bukan pilih-pilih ya, enggak, tapi menyaring siapa yang mau diajak berteman dengan kita untuk usaha. Yang satu frekuensi. Satu frekuensi. Kalau saya sih modalnya gampang. Saya sih selama dia teman sholat 5 waktu di masjid itu, yaitu insya Allah Allah jaga lah. Terlepas misalkan ada resiko dibohongi segala macam, kembalinya ke masing-masing pribadi loh. Ya. Itu aja sih Pak. Ya sirka aja. Enggak, ini bukan dari usaha sawah. Itu semua kerjasama semua. Kan mesti orang takut. Ya. Wah, kerjasama nanti dibohongi. Ya di awalnya kan mesti ada mitigasi resiko tuh. Jadi kalau bahasa saya nih ya, sebenarnya modal bukan uang, Mas Dimas. Iya. Modal itu ketika kita memutuskan, saya mau usaha ini. Itu modal tuh. Kemudian yang setelah modal, sampingannya sudah memitigasi resikonya, itu modal awalnya, bukan duit sebenarnya. Ketika kita punya ide, saya punya ini, kemudian resikonya sudah kita hitung, itu adalah modal awal yang paling berharga. Punya duit, nggak ada ide, ya nggak bisa apa-apa. Benar. Itu aja sebenarnya. Ya. Berarti begini ya, bagi teman-teman yang mau memulai usaha nih, yang nggak punya modal, sirka jawabannya Pak ya. Sirka jawabannya. Sirka jawabannya. Sirka jawabannya. Itu yang Allah ridhoi ya Pak ya. Iya, insya Allah Allah ridhoi. Nah, berarti kan tinggal mencari teman yang sefrekuensi, Iya. kemudian akadnya dibenerin nih. Iya. Karena banyak nih Mas sekarang, itu bagi hasil ya, tiba-tiba kalau udah dapat duit, Pak bagianku berapa, nah, gitu Pak. Itu kan akhirnya yang akhirnya jadi usahanya Iya. jatuh. Disepakati di awal. Keren banget. Makanya ilmu itu perlu. Bener ya Pak. Jangan kayak saya jual parfum. Ya jualan aja nggak ada ilmunya. Jalan aja sebenarnya. Ya, tapi khusus resign aja dulu itu perlu. Ya resign aja, jangan mikir gimana nanti. Resign aja. Itu sih. Itu bagi saya loh ya, saya bagi yang lain saya. Ya. Iya Pak Aris, saya lihat nih, mohon maaf nih Pak. Ya. Jenggot udah putih, usia juga sudah jauh nih. Sudah tua gitu. Saya bilang. Tentunya kan dengan usaha yang segitu banyaknya. Tapi saya selalu di awal itu berdoa kepada Allah itu untuk diberikan kemudahan, diberikan keselamatan apapun ya usaha. Kan biasanya usaha dulu nanti doa terakhir. Saya enggak, saya doa dulu. Oh, doa dulu ya Pak ya. Ada usaha. Jadi saya doa dulu, kemudian